nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1131 yang lalu, manga One Piece chapter 1132 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan Luffy yang memberitahu kepada Loki bahwa dia akan membebaskannya jika Loki meminta maaf karena telah berbicara buruk tentang Shanks. Awalnya, Loki ini tidak ingin meminta maaf karena menurutnya apa yang dia katakan adalah benar. Namun karena Loki mengetahui bahwa Luffy adalah orang yang bisa dia andalkan untuk membebaskannya, Loki pun setuju dengan permintaan Luffy dan meminta maaf atas ucapannya sebelumnya. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa. Nah, di sini kita diperlihatkan Im Sama yang sedang berada di sebuah ruangan taman bunga. Yap, Im Sama yang telah mengetahui kekacauan yang terjadi di dunia One Piece dan potensi ancaman dari pihak-pihak yang menentang pemerintah dunia akan menimbulkan konflik besar berkepanjangan, maka sudah saatnya bagi pihak pemerintah dunia untuk segera mengerahkan kesatria suci. Tentu saja, Im Sama sebagai pemimpin tertinggi di pemerintah dunia ini paham betul bahwa kesatria suci bisa diandalkan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Itu sebabnya di momen ini juga, Im Sama kemudian memanggil Garling Vigeland selaku mantan pemimpin kesatria suci untuk menugaskan kesatria suci mengatasi permasalahan yang ada di dunia One Piece. Nah, menariknya, kesatria suci ini sepertinya tidak mengetahui tentang eksistensi dari Im Sama, sehingga Im Sama memilih menugaskan Garling Vigeland agar memberikan misi kepada kesatria suci. Pertama, misi yang harus diselesaikan oleh kesatria suci adalah untuk menghentikan masalah yang ditimbulkan oleh organisasi Revolutionary Army. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, serangan organisasi Revolutionary Army terhadap kapal-kapal pembawa pasokan logistik makanan telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kaum naga langit atau Tenryubito, di mana para Tenryubito ini mulai kelaparan dan kesulitan untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Di sisi lain, sebenarnya Angkatan Laut telah dikerahkan untuk mengatasi masalah ini, namun tetap saja mereka tidak bisa menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Itu sebabnya kesatria suci ini akan membantu pihak Angkatan Laut dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, setelah Garling mendapatkan perintah dari Im Sama untuk menugaskan kesatria suci, kita pun kemudian diperlihatkan Garling Vigeland yang bertemu dengan pemimpin baru dari kesatria suci. Namun sayangnya, belum diketahui pasti identitas dari pemimpin kesatria suci ini. Tetapi yang jelas, siluet dari pemimpin kesatria suci ini mirip sekali dengan sosok siluet yang ada pada kolase di akhir chapter 1121 yang lalu. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army yang akan melakukan pergerakan besar mereka setelah mereka mengetahui bahwa misi untuk menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan telah berhasil membuat pemerintah dunia kerepotan. Yap, di momen ini juga ada dua poin penting yang akan dilakukan oleh Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk melancarkan strateginya melawan pihak pemerintah dunia. Pertama, tetap melakukan sabotase terhadap pihak pemerintah dunia dengan menghentikan semua pasokan logistik yang akan diberikan kepada kaum naga langit dan menghancurkan gondola yang ada di Red Port. Ya, alasan Dragon melakukan strategi ini karena menurutnya ini adalah cara yang cukup efektif agar membuat pihak pemerintah dunia kerepotan untuk mengurus kaum naga langit. Sehingga hal ini pun bisa segera memancing pergerakan dari kesatria suci. Maka dari itu, ketika para kesatria suci ini telah melakukan pergerakan mereka, poin kedua yang harus segera dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army adalah menjebak dan melakukan serangan kepada anggota kesatria suci. Ya, Dragon sadar betul bahwa kekuatan para anggota kesatria suci ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Menurut Dragon, mereka bisa dibilang agen terbaik yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Bahkan, Dragon menjelaskan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari agen CP0.
Selain itu, Dragon juga menjelaskan akan lebih mudah melawan mereka dengan cara menjebak dan menghabisi mereka satu persatu. Karena apabila melawan mereka secara bersamaan, tentunya akan sangat merepotkan dan pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra. Itu sebabnya jika menjebak mereka satu persatu, ini akan sangat menguntungkan bagi organisasi Revolutionary Army karena akan mempermudah untuk mengalahkan para kesatria suci. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke negeri Elbaf. Yap, di sini kita diperlihatkan kelompok dari Robin dan bajak laut raksasa yang akhirnya telah tiba di Pulau Elbaf. Nah, setelah mendarat di Pulau Elbaf, Dory dan Broggy kemudian meminta kepada kelompok bajak laut topi jerami untuk bersantai terlebih dahulu di sebuah bar sambil menunggu informasi tentang kelompok dari Luffy. Yap, rupanya bar ini adalah bar yang pernah dikunjungi oleh kelompok bajak laut rambut merah sebelumnya. Nah, di momen ini juga kita bisa melihat para raksasa yang sedang berpesta. Menariknya, Dory dan Broggy kemudian berteriak dan mengatakan jika kelompok bajak laut topi jerami sudah tiba di Pulau Elbaf. Sehingga para raksasa yang ada di bar pun semuanya menyambut kedatangan kelompok bajak laut topi jerami. Setelah menyambut kedatangan kelompok bajak laut topi jerami, salah satu raksasa pun kemudian memerintahkan kelompok bajak laut topi jerami untuk mengganti pakaian mereka ala Elbaf karena menurutnya cuaca di Pulau Elbaf cukup sulit untuk diprediksi. Dan setelah itu, akhirnya kita pun diperlihatkan Robin, Franky, Brook, dan Jinbe yang menggunakan pakaian khas Elbaf. Namun tak lama kemudian, ada seorang raksasa yang meminta tolong dan mengatakan bahwa Soul Sensei telah terjatuh dan tidak bisa bergerak. Jelas Robin yang mendengar hal tersebut pun tampak terkejut saat raksasa tersebut mengatakan nama Soul. Mengetahui hal itu juga, Dory dan Broggy kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Raksasa tersebut kemudian menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang jelas, Soul Sensei telah terjatuh ke dunia bawah Pulau Elbaf. Robin yang mendengar hal tersebut pun kemudian bertanya apa yang dimaksud dengan dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan penjelasan dari sang narator tentang Pulau Elbaf, di mana Pulau Elbaf sendiri terdapat 9 tempat yang masing-masing dijaga oleh hewan buas atau raja gunung, dan salah satunya adalah dunia bawah atau Niflheim, tempat di mana Pangeran Loki diikat dengan rantai batu laut. Setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Jaguar di Seoul yang sedang terbaring di tumpukan salju dan sedang dikelilingi oleh hewan-hewan buas yang ada di sana. Namun tiba-tiba dari kejauhan ada sosok siluet yang sedang memperhatikan Jaguar di Seoul. Dan benar saja ketika hewan-hewan buas tersebut akan menyerang Seoul, sosok siluet tersebut berhasil menyelamatkan Seoul dan mengalahkan para hewan buas tersebut. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan siluet sosok misterius yang berhasil menyelamatkan Jaguar di Seoul. Nah, menariknya sosok ini diperlihatkan seperti orang biasa dan bukan dari ras raksasa. Namun belum diketahui pasti siapa orang ini, tetapi ada kemungkinan besar bahwa orang inilah yang telah menunggu kehadiran kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1132 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.